Halo Jebretim, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Afif Safi is back. Nah, terakhir gue siaran ini viewernya 300.000. Tapi dibego-begoin. Nah, dan selalu hadir bersama kita di sini ada GeForce Fast Moving Automotive. Nah, ini produk lokal buatan asli Indonesia yang pabriknya ada di Indonesia. Jadi buat Jebretim yang ingin menggunakan GeForce langsung aja dibeli di marketplace kesayangan Jebretim dan atau langsung aja di follow di Instagramnya di @geforce_id. Nah, dan pastinya gue nggak sendiri kali ini Jebretim, ada 3 pandit kebanggaan formasi ideal DPI. Di sini ada Om Sabto, ada Aldi dan ada Coach Justin. Formasi ideal nggak tuh? Ideal lah, menurut ideal. 3-4-3 berarti? 3-4-3. Gue pertanyakan, kenapa di belakang lu itu harus ada Safi? Yang malu kan Afif. Emang lu malu dengan nama belakang lu? Enggak, ada kan sejarahnya, Coach. Iya, ada sejarahnya, Coach. Nama asli gue kan Syafii, Syafi'i. Betawi banget. Oh, Syafi'i. Ada Lu orang bikin namanya bahasa bagus. Spanyol. Safi. Oh, gitu. jadi Afif itu Safinya plesetan dari Dari Syafi'i. Syafi'i, gitu. Oh, itu masih bisa diterima. Daripada KPI ya? Bener, itu ini banget, punya kontrakan banyak banget kalau itu. Oke. Nah, ini kita sekarang, ini yang gue pengen tanya pertama-tama, yang liga yang gak terlalu gue pahamin. Ntar dulu, Abib sehat tapi Pepe? Lumayan. Sehat. Dari pertemuan terakhir kayaknya Iya. sehat, seger ya? Iya. Oke, kalau itu cuma nanya itu doang. Pertemuan terakhir kapan? Yang sama Coach terakhir. Oh, aman. Aman ya? Gue malah seneng kalau yang banyak yang Oh ya, main. bagus. Itu kan. Cuma nanya. Iya. Nah, ini yang sama sehatnya juga kayak Paulo Dybala di AS Roma. Banyak yang bilang sekarang kan itu udah feel-nya udah dapet katanya. Tapi gimana sih sebenarnya ngelihatnya Dybala nih udah dapet belum sih feel-nya di? Dulu di. Ya, 1-2 game main bagus, lalu seolah-olah semuanya, ya Jose Mourinho touch is back gitu kan. Back lah, udah puncak klasmen. Ayo dong Mas. Biarin dia. Ya, cuman gue nggak mau bilang itu, ya, mestinya bagus. Ya, apa yang diharapkan fans oleh Roma. Jose, yes terlaksana. Cuman apakah ini bisa konsisten? Apakah ini bisa menjadi sebuah jawaban dari apa yang dibutuhkan oleh AS Roma? Masih banyak variabelnya harus dijawab oleh AS Roma tersendiri. Apakah posisinya Dybala itu idealnya di sebelah situ kan belum tentu juga. Dia kan nomor 10. Nah, jadi masih banyak juga yang harus diperbaiki juga oleh Jose Mourinho. Jadi permainan AS Roma semalam juga bukan yang luar biasa bagus. Nah, ini terjawab bukan menguasai jalannya laga. Oh, ini. Ya kan? Lawannya ini baru naik dari bawah. lawannya ini Monza. 4 kali main, 4 kali kalah. 3 kali sebelum lawan ini. Ya, Iya. sebelum lawan 3 kali dan rank sebelum lawan ini 19. Kemarin 20, satunya lawannya Cremonese ketemu Inter yang kalah juga. Jadi kalau lu lihat, gue rasa sama sekali nggak bisa jadi parameter kalau lu hanya ambil match ini ya. Ya walaupun Oke lah, Ya. ini untuk mengangkat percaya diri lah. Iya, bagus, benar, Kayak gini. setuju gua. Tapi kalau lihat lawan Juve, nggak kelihatan itu Dybala. Iya kan? Kalau Itu satu match sebelumnya loh, nggak kelihatan. Tapi di kandang Juve kan. beda. Maksudnya itu plus Kandang point juga Juve. buat mereka bisa dapat. Ya paling enggak ya ini yang disenengin sama fans Roma. Betul. Ya kan Mourinho datang untuk meladeni fans Roma dong. Maksudnya gimana caranya tim ini bisa menang. Ketika lawan tim yang dia harus menang, ya dia menang. Betul. Salah satunya tim promosi Tadi. Monza. Tadi kalau Monza juga harus menang, Inter menang. Iya, Itu kan tim-tim iya, yang iya. promosi memang takdirnya dalam tanda kutip harus dikalahin ya mereka bisa ngalahin. Terus kan di beberapa pertandingan rotasi coba dilakukan oleh Mourinho. Di sini juga beberapa dimainin juga. Di belakang Smalling nggak dimainin, terus Spinazzola juga nggak dimainin, terus Dybala kembali jadi starter di depan. Di 4 pertandingan Dybala 4 kali ditarik keluar. Jadi kan Mourinho tahu banget nih gimana cara untuk bisa memaksimalkan Dybala. Selama di Juventus di 2 musim sebelumnya dia mengalami absen itu sekitar 124 hari atau 130 hari gitu. Kalau jumlah pertandingannya 21 pertandingan, dia nggak bisa bermain. Musim kemarin 90 hari dia absen di Juventus, dia nggak main di 16 pertandingan. Artinya kan cukup sering ini pemain dalam beberapa rentan yang panjang mengalami cedera. Memang 2 minggu, seminggu, 3 minggu nggak berurutan gitu. Cuman sering mengalami cedera karena muscle fatigue. Jadi Mourinho betul-betul tahu kapan dia harus digas, kapan enggak. Ketika kemarin keluar, habis bikin 2 gol, kan ada memes ya, dia bisikin, gue kalau masih main gue bisa bikin hat-trick katanya. Tenang, simpen, nanti pas lawan Udinese lo akan bikin hat-trick. Itu kata Mourinho. Jadi memang dia
ya man manajemennya Mourinho ya. Dia tahu kapan harus maksimalin pemainnya, kapan pemainnya harus digas, dan itu dibuktiin di pertandingan ini ya. Dia beberapa rotasi dia mainin, dia harus menang dan dia menang. Oke Itu lah, kata Kak. Mourinho apa kata meme-nya? Enggak, gue Mario ini terlalu apa ya? Terlalu Bener. mengindahkan. belum. Kalau itu pasti enggak. Terlalu mengindah-indahkan Mourinho, tapi kalau kita lihat di Spurs amburadul, tahun lalu juga dapat banyak pemain, dan kalau kita Tahun lalu yang keluar kan juga banyak dari Roma. Jadi ya, memang tapi dia yang baru- masuk kan juga banyak. Ya dia kan baru nge-build juga kemarin, Roma baru Ya, di-build. whatever lah. Selisihnya dua poin loh dari Iya, peringkat enggak, keempat. lu kalau lihat Mourinho nggak di Spurs, dia apa awal-awal musim selalu papan atas. Musim kedua lebih tepat Iya kan? biasanya. Dan di Spurs juga nggak bagus-bagus amat, bahkan dipecat kalau nggak salah musim kedua, ya kan? Walaupun nyampe ke final di Ya, Piala ya Kebon. Piala Ciki. But anyway, orang terlalu mengindahkan Mourinho. Pak, gue sih ketawa aja kalau lihat Mourinho, karena gue tahu ini tim bakal turun, Whatever lu datengin pemain sehebat apa, namanya Mourinho ya gitu-gitu aja. Kalau soal management, gue akui one of the best. Soal memotivasi pemain, karena pengalaman juga. Tapi strateginya begitu bapuk. Sampai nanti dia turun, dan parahnya Mourinho biasanya ya pada saat turun salahin pemainnya, dan itu dia lakukan berkali-kali. Oke. Tapi itu sudah di musim-musim terakhir. Oke, kita lihat sekarang. Paling nggak rekornya ke sana. Ya, Paling nggak rekornya ke Maksudnya sana. Iya. sebelum ini dia tuh pelatih yang selalu nge-shield pemain. Oh, iya. Setuju, pernah. Betul, gue setuju. Sampai Iya. di Madrid sampai seperti itu, sampai dia comeback ke Chelsea. Ya, pokoknya Masih begitu. Kan mulai banyak pemain yang terakhir begitu bertingkah. dari Inter, udah setelah dari Inter, gue nggak melihat ke Madrid masih dong. Ke gua nggak Madrid, melihat- dia masih nge-shield dia- pemainnya, bahkan dia nge-shield asisten pelatihnya yang nggak dianggap remeh lah sama Di Madrid dia sama ribut sama Ronaldo loh. Ya, iya, maksudnya Hanya ketika- karnya bermain dia kan defensif. tim dia bisa berjalan sempurna kalau semua tuh nurut sama dia. rata-rata semua begitu sih, semua tim. Makanya tapi kan Mourinho kan orang bilang strateginya nggak bagus segala macem, nggak apa-apa. Oh, emang betul? You trust me. Iya. I will deliver. Setuju kalau soal and itu. I will defend you sampai Dan mati-matian. iya, dia betul. setelah Madrid nggak deliver sama sekali. Chelsea juara lagi loh. Chelsea juara Premier League. Abis itu dipecat. Ya maksudnya kan Ya, boleh dia ada juara Iya. lagi. Iya, Terus iya. ketika ke Spurs sampai ke final. Kalau dia main final, siapa tahu bisa menang, nggak tahu juga kan. Ya, Iya. setuju. Tapi Setuju. keburu dipecat di Tapi tengah jalan. dipecat ya bukan kerjaan dia dong. ya karena dia juga di tengah jalan juga kan masuknya di Spurs. Ya, whatever. Klub kalau udah mengambil keputusan untuk dipecat, something wrong with you. Iya, iya. Jadi lu nggak bisa terlalu mengindahkan Mourinho. Bahwa sekarang tahun lalu juga gitu kok, awal-awal juga bagus Roma. Habis itu jeblok juga. Sekarang dikasih segerombolan pemain, ya kita lihat. Tapi Karena kalau sebagian gua bilang besar kekalahannya ya, kekalahan kemarin di musim kemarin yang Iya. bikin dia ke peringkat ke-6. Ya semuanya sih calculated loss karena lawan Inter 2 kali kalah, lawan Milan 2 kali kalah, Iya. lawan Juve 2 kali kalah. Udah, itu aja. Tapi Iya. sisanya dia bisa memenangi pertandingan. Kalah sama kalah sama Lazio sekali tapi dibalas lagi. ya sama itu Lazio. matematika kan. Nah sekarang mungkin dia bisa ngelawan Juve dan lain-lain. Bisa juga kehilangan poin lawan tuh. Jadi nggak bisa diprediksi. Iya, iya. Karena sebagian besar pemain yang dia beli itu juga yang dicadangin. Ngerti nggak? Bukan semua pemain inti. Jadi kalau dibilang apakah akan banyak perubahan, Wijnaldum cedera, Zaniolo cedera. Kalau Zaniolo nggak cedera, kan dia tetap main. Iya, sampingnya Ya, Dybala pasti ya. Zaniolo biasanya. Jadi semua yang dia beli itu setengahnya itu cadangan. Ya, oke lah. Ini sekarang pertanyaannya singkatnya sedikit. Kalau emang belum jadi parameter buat Dybala, tapi kira-kira Mourinho bisa gak nih balikin sentuhan Dybala di musim ini dan Romanya juga bisa lebih bagus lagi? Kalau kata gue bisa. Pribadi kalau kata gue bisa. Karena soal man management mengembalikan potensi Mourinho nggak ada lawan nih, Pip. Jagonya balikin emang tuh orang. Ya Kalau soal sama mengembalikan. 11-12 lah, oke lah. Ya oke. Tapi mungkin balik lagi ke tadi, lawannya cuma Monza. Lawan tim promosi ini nggak gampang loh, nggak semua tim bisa gitu loh. Jadi gue pengen memberikan apresiasi tersendiri buat Terutama Roma. di awal musim. Terutama di awal musim. Ya, mereka udah 3 kali kalah loh. Ya, tetap aja Coach, namanya 3 kali game bukan berarti bakal kalah lagi di selanjutnya gitu Iya. kan. Dan sekarang 4 kali beruntun kalah. Makanya di setiap game pasti bakal beda gitu kan. Ya berhasil Roma berhasil menang juga lawan Monza gitu. Dan gua sih mengapresiasi di situnya ya. Cuman bakal menjadi longevity sampai akhir musim, gua nggak melihat arah sana. Ya itu. Jadi menurut lo Roma nggak masuk 4 besar? Nggak akan juara.
Ya Empat besar ada itu semua. aja. Kalau itu Bahkan juara dua. kalau itu mah pasti enggak. Loh, iya, Kalau bukan paranormal. Empat besar. Enggak, gue tau Mourinho, gue udah paham banget Mourinho. Gue nungguin Juve dulu di beberapa hari terakhir ini bisa transfer. Gue sih yakin Juve bukan transfer. Juve kalau Dybala balik, nggak usah Dybala aja. Dybala balik ke Juve. Dybala balik kemana nih? Kok Dybala? Di Maria. Oh. Di Maria, Juve dengan Di Maria atau tanpa Di Maria itu beda 50%. Betul, itu setuju. Gak usah tunggu Pogba. Apalagi kalau Pogba balik, Ya. ini Juve akan Apalagi nambah bangkit pemain. lagi. Kalau nggak nambah pemain pun, kan Pak Paredes udah pasti Iya, masuk, di ya PSG. kan? Ini juga bukan pemain kreatif yang luar biasa kan? Destroyer. Iya. Missing link-nya itu di pemain kreatif. Berarti butuh orang seperti Di Maria lagi dong. Saat ada Di Maria cedera, Nggak, ya, but Iya dong. it's impossible tinggal sehari. no, buat klub sekali Nggak, Juventus kayaknya nggak ada yang impossible. Buat klub sebesar Juventus sekarang they don't have money. Nggak ada duit lagi. Juve sekarang bukan Juve, Inter sama Milan bukan raksasa dulu. Mereka nggak bisa compete dengan Liga Inggris. Oh ya itu. Iya. Tapi kompetisi Serie A, Oh iya, Oke. kalau di Serie A ya jelas mereka masih top. berarti bisa dong Empat besar mendatangkan masuk. kira-kira. I don't think. Ya kalau datangkan paling dari pemain Serie A juga ya, pemain Serie A tahu sendiri lah. Pemain Ya, Serie oke A lah, kalau kita lihat, Iya, kita lihat bagus. dulu nanti Roma kayak gimana, Juve kayak gimana. Tapi sekarang kita ke Juve nih. Kalau di pembahasan sebelumnya kan Juve pengennya tuh datengin pemain tengah yang kreatif. Nah, ini sekarang yang datang tuh Paredes ya. Iya, Paredes PSG. sekarang itu udah kreatif Bukan buat Luis Juve, Milik. udah oke belum? Sampai kaku gimana itu kalau Om Sabtu lihat? Ya, kalau kita lihat dia mainnya di PSG. di PSG, ya memang tadi Aldi bilang tipe destroyer di timnas Namanya bukan PSG. PSG ya PSG. Sok di Inggrisin lah. Exactly. Itu Masa lu ngeles nih cuy. Harus Iya, belajar gitu loh. itu yang selalu gue lawan karena ini bukan bahasa Inggris. Ini klub Prancis ya. Jadi otak lu tolong dirubah, Berarti PSV apa PSV? belajar PSV. Nah, itu. Bukan PSV. Nah, itu. Iya kan Oh, kalau- PSV. kalau PSV. komentator Inggris kan ngomongnya begitu kalau bahasa Inggris. Dulu bukan komentator Inggris, Nah. jadi keep Cuma your ngikutin aja. Ya kan itu. belum ada peraturannya juga nggak boleh. Udah, Paredes. Justru ini Paredes. gue mau ajarin biar lu lebih pinter, nggak usah kepala batu. Iya. Bahwa semua nggak harus di bahasa Inggris. Iya, gaya PSG. mainnya mah gitu di timnas Argentina juga gitu. Cuman kalau kita lihat parameter dia, kita ngelihat statistik dia, justru forward pass-nya lebih banyak dibandingkan atribut dia yang Sebagai. tackle, Ya, defensifnya ya. yang dari sisi defensif justru lebih sedikit dibandingkan dari sisi ofensif. Jadi sebetulnya pemain ini punya kapasitas juga untuk roaming ke depan, untuk melakukan umpan-umpan. Berapa forward pass-nya dia cukup bagus juga dan sampai ke depan. Jadi kalau dibutuhkan untuk bisa mengubah permainan dalam artian dia lebih ke depan dan teman-temannya pun bisa That's the melakukan itu, si That's Rabiot the point. bisa bantu di situ, Locatelli bisa bantu di situ. Gue rasa ini tambahan yang satu pemain tapi punya kemampuan dua kemampuan yang sama baiknya gitu, dari defense bagus, dari offense juga sebetulnya nggak kalah bagus, bahkan lebih bagus dibanding defense dia. Jadi gue rasa buy yang cukup lah untuk tadi Di Maria kalau mengalami cedera. Siapa yang harus ganti dari sisi kreatif? Let me tell you something. Gue mau bandingin apple to apple. Gue kan jarang baca data. Ini salah satu data yang gue pernah baca itu tentang Rabiot pada saat dia di PSG. Oke? Jadi data ini mengkoleksi semua pemain tengah termasuk attack atau DM, lupa gue. Tapi Rabiot itu termasuk papan atas waktu dia di PSG dari sisi Advance. forward, attack, passing. Ya, dan itu shooting. dilakuin di timnas Prancis juga seperti itu. Ya, dan di Juve nggak kelihatan juga. Ya, itu yang maksud gue tadi, Mas Sabtu bilang bahwa dia operannya ke depannya bagus karena yang Di PSG. di PSG. Karena yang menerimanya kita lihat pemain-pemain seperti Iya, apa. iya, Mbappe, betul. Neymar, Messi, dia Dan kan. lawannya Lalu juga Icardi. cenderung bertahan. Ya, kalau soal lawan kita PSG. bisa bakal debat Iya. lagi coach soal, tapi paling nggak temannya dulu aja yang buat nerima itu Iya. feeding seperti apa. Di Juve ada nggak yang siap lari nerima umpan dari Paredes? Ya. Di Maria masih kuat gak sih? Dia Nah, justru Di Maria kan sebagai feeder gitu kan. Praktis Vlahovic doang sekarang. Moiskin. Gue nggak melihat ke sana. Tanpa mengecilkan Juventus ya, cuman istilahnya Juventus sendiri sudah bagus dengan seperti apa sekarang gitu. Cuman gue nggak melihat bahwa gaya permainan dia di PSG dengan statistik sebagus tadi yang Mas Septo berikan itu bisa secara
yang Coach bilang tadi, apple to apple diaplikasikan di Juve. Pasti ada sedikit adjusting, sedikit perubahan permainan dari Paredes yang soalnya ini pemain bagus. Baseline ini pemain bukan pemain jelek, ini pemain bagus. Toh pada akhirnya kenapa dipinjemin kalau bagus, kenapa dilepas? Ya kebutuhan tim lagi gitu kan. Cuman harus ada adjusting dari permainan Juventus terhadap Paredes. Kalau enggak sayang. Apakah Juve mau adjust dengan hanya satu pemain? Ini kasusnya sama kayak Gapsus. Gue diskusi sama Aryo nggak yakin Gapsus sukses karena di timnas Brasil jarang cetak gol, di City jarang cetak gol. That's what you said. Lihat di Arsenal sekarang. Ya kan masih awal. Memang baru awal, tapi awal-awal di City dia juga betul di pramusim dan di awal dia sudah membuktikan he can do it. Kenapa? Bukan salah Gapsusnya nggak berubah, tapi sistem bermain. Kebutuhan. Kan Arsenal sama Brasil hampir sama. Enggak, jauh beda ngaco lu. Dia dikasih maksudnya bukan ke City, cara mainnya lebih mendekati Arsenal. Brazil itu lebih mengandalkan skill. Dia That is different. lebih mendekati ke Arsenal dibanding ke City. Ya mendekatinya masih 6 km, jadi masih jauh. Intinya adalah lu tidak bisa membandingkan dia bagus di satu tim, dia pasti sukses di tim kedua. Ya. Dan gue selalu bilang hanya 2 pemain yang bisa begitu, Mbappe sama Haaland. Walaupun pasti gagal juga enggak. Iya, tapi tergantung sistemnya. Dan gue setuju kalau Aldi bilang Juve harus beradaptasi dengan sistem. Tapi apa iya Juve harus berubah sistem bermainnya hanya untuk Paredes? That's what kenapa itu Rabiot nggak berhasil kurang berhasil di Juve, tapi cukup berhasil di PSG. Kebutuhan tim. Exactly. Ya maksud gue menggarisbawahi bahwa dia dikenal sebagai seorang destroyer. Oh iya. Iya, tapi punya di PSG. Iya. Dan kalau lu ngikutin Oh enggak, PSG, maksudnya gini, juga. maksud si Mas Sabtu nggak sejauh itu Coach. Paling enggak profil pemainnya seperti ini gitu loh. that is exact yang ada dengan Rabiot pada saat dia di PSG. Loh, iya. Rabiot juga begitu. Bagus kan? Iya. Ya berarti kan emang secara Forward. sistem, Iya. secara sistem Dan kebutuhan nggak tim. jalan, kan? Iya, itu masing-masing tim punya Exactly. itu. Cuma enggak, Dan- Mas Sabtu dan pelatihnya sejauh udah 3 kali ganti. Iya, Juventus sejauh sama cuma pengen Rabiot, ini kan? Paredes pemain yang bagus dalam advancing passing. Udah segitu doang sih. Kalau gue ngelihat kalau dia hebat satu, dia akan dipertahankan sama PSG. Dia nggak akan dibuang. Sesimpel itu. Dan gue berapa kali nonton timnas Argentina, termasuk ke PSG. Gue nggak bilang dia jelek ya, Iya. tapi untuk bilang pemain eksepsional yang bisa Oh no, ngangkat iya. Gua juga Cuman bilang paling nggak gitu. gini Coach, dia butuh menit bermain di PSG nggak bisa diberikan. Ya, betul. Selesai di situ aja, Betul. apalagi mau Piala Dunia. Betul. Dia butuh, Itu- gue butuh menit bermain. dan dia- ini kuncinya. Dan dia cukup vital di Argentina, makanya dia butuh jam terbang. Ini kuncinya, pemain kenapa Dybala mau main di Roma, Wijnaldum mau ke Roma, karena butuh menit bermain untuk Piala Dunia. Ya. Kuncinya di situ. That's it. Kenapa itu juga coaches mau pindah dari Inter ke Leverkusen? Karena dia butuh menit bermain untuk timnas. Jadi pemain dilepas itu bukan berarti jelek ya? Bukan. Oke. Berarti kalau memang baris ada pemain yang dilepas belum tentu jelek, siapa tahu emang mau dikasih menit bermain. Oh iya, betul Apalagi ada banget. proyekan Iya. buat Iya. Piala Cocok, Dunia. Cocok nggak cocok lah. Iyalah. Nah, itu dia. Nah, kalau ini kita akan beralih ke Inggris. Kita terbang ke Inggris karena pertandingan Liga Inggris seru-seru nih di tengah weekend juga seru, tapi sebelumnya kita lihat yang satu ini. Di tengah weekend. Midweek. Akhirnya pekan. Midweek. Kembali lagi di PB Ina, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Semoga sehat selalu ya Jebret Team. Dan Gloria dan Coach Andre. Halo. Sehat selalu ya. Mungkin coaches Ko Ar atau Ko Heri juga udah ngingetin, tapi kan kalau panik gitu juga kadang-kadang kita suka buntu juga gitu. Menurut saya sih tadi terlalu memaksakan pola main. Tapi kalau Coutinho sih menurutku walaupun sakit sedikit pun hajar lah. Hajar lah Maksudnya sama dia. dia pasti orangnya kuat banget. Maksudnya berani untuk ngelawan apapun gitu. Ya harus tetap waspada. Pemain Eropa ada aja caranya gitu Kak. Bener-bener ntar yang mainin emosinya, ntar kayak Temponya temponya dirubah. dirubah, ntar yang ngedelay gitu. Ada. Nah, kita akan meramaikan di komentator reaction. Sikat. Nah, itu dia Jebret Team, jangan lupa saksikan PB Ina barengan Vaniko, ada Coach Adri, ada Agripinya, Gloria dan lainnya setiap hari Rabu jam 9. Nih, jadi jangan kemana-mana abis ini. Ini program kalau mau rame itu harusnya ambil gue. Oh, Bukan udah iya, pernah jadi komentator iya, badminton. iya, iya, iya. Dulu. Bener-bener. Viewersnya tinggi. Yang main siapa, yang trending Exactly. siapa? Iya, itu yang Itu kan penting. fun badminton. Iya, exactly. Kalau ini nggak ada yang nonton, kasihan. Nggak Oh, fun. tapi terakhir lumayan dia 30.000 dapet. Oh, 30 dapat Iya, ya sekali. Iya. Dari 100 kali siaran.
Nah, itu dia sekarang kita ke Liga Inggris. Ini ada Chelsea yang dibilang sekarang pelatihnya udah mulai karatan nih, pakai 3 bek karatan, 4 bek karatan. Terakhir kalah sama Southampton. Southampton aja padahal baru kalah sama MU ya, Melit juga kalah. Dan gue tadi sempet dikit doang tuh gue baca tuh Coach. Gue nyempetin dah ya, lagi jalan. Jadi kekalahan Chelsea kemarin itu kata si Tuchel karena kita lembek gitu kan, lembek dalam apapun, sering disudutkan, lembek, main lapangan lembek gitu kan. Nah, maksudnya ini lembek apa ini sih? Hanya Tuchel. Nah, itu kan Tuchel. Tapi di sini ada yang mungkin maksudnya apa gitu. Waktu kalah sama Arsenal juga alasannya begitu. Lembek. Sama. Berarti pelatihnya Ya lembek. pas 4-0 di pramusim kita ya. dikelilingi oleh pemain-pemain yang tidak ingin stay di sini gitu. Jadi alasan-alasan seperti itu udah bukan sekali dua kali didengar Pip gitu loh. Jadi kalau emang udah biasa ngikutin Chelsea, itu pasti mungkin fans Chelsea pun sudah mulai capek sama Tuchel gitu. Karena ini kok buat gua kalau dengan narasi karatan tersebut udah nggak relevan ya. Karena game pertama dia pakai 3-4-2-1. Game kedua dia pakai 3-4-1-2. Game ketiga pakai 4-2-2-2. Game terakhir pakai 4-3-3. Jadi dia mencoba segala cara gitu. Cuman ya gini gitu loh, mentoknya di sini gitu loh. Namanya tim nggak punya penyerang ya susah lo bikin gol. Sterling oke, dia penyerang, tapi dia bisa dimainkan sebagai penyerang bukan berarti dia penyerang yang bagus kan gitu. Cuman Walaupun di situ ya buktiin bagus bisa main. iya, betul gitu. Cuman namanya di Chelsea kan ya itu balik lagi tadi, sistemnya beda, kebutuhan timnya beda. Gua nggak melihat Chelsea selama dia belum beli seorang striker the real number 9 gitu. Gue bingung melihat Chelsea musim ini bakal seperti apa. Nah, itu kalau Om Sabto gimana Om melihatnya? Kan udah ganti-ganti formasi itu ada keinginan tersendiri gitu buat banyak plan, tapi masih gini-gini aja ternyata kan. Ganti-ganti formasi, tapi pemain-pemain yang di formasi yang dia mainin udah lama nggak Salah. di posisi itu. Jadi kan back to kita selalu pemilihan pemain kan. Iya, Kalau betul. bicara Tuchel tuh kita selalu positioning pemain yang nggak tepat di posisinya Iya. gitu. Dia walaupun Aspi biasa main di formasi di back kanan. Iya, kanan Cuman terus kapan dia. kan dia terakhir main sebagai 4 back, seringnya kan begitu 3 back dia menjadi back Iya. yang ketiga di kanan. Ketika kemarin suruh bolak-balik berapa kali bolong di posisinya Iya. Aspi Iya. di Cuetan. Iya. Itu kan artinya lo udah nggak ada Loftus-Cheek, Reece Reece James di kanan yang biasanya main di situ. Lu mau nyoba mainin Aspi di situ, dari speed dia udah nggak dapet, dari positioning dia udah sering salah. Jadi pemilihannya aja tuh udah Salah. sebuah kesalahan gitu. Jadi nggak heran ketika hasilnya pun akhirnya nggak maksimal gitu. Ditambah lagi, kok gue liat Mendy udah saatnya diganti sama Kepa ya. Maksudnya berapa kali bola yang harusnya bisa dia ambil tuh dia nggak bisa melakukan itu. Jadi beberapa kesempatan gue rasa harus dicoba lagi dari Mendy ke Kepa, karena kita tahu kan Kepa juga bukan kiper yang jelek. Cuman ya mungkin dari attitude berapa kali sempat itu. Cuman dari sisi permainan, kalau memang lu tiap diserang bisa sampai kalah 3-0 gitu sama Leeds, itu kan Persaingan harus ada. something Persaingan- wrong gitu kan persaingan harus ada. dengan semua komposisi termasuk kipernya. Jadi dari pemilihan sendiri itu udah gue ngelihat tuh kalau udah nggak ajak lagi dalam milih. Belum Loftus-Cheek. Tapi itu udah berkali-kali Ya. gue kritik bahwa salah satu lu bisa nilai pelatih ini hebat atau tidak dari sisi pemilihan pemain. Orang selalu melihat line up 4 back atau 3 back dan lain-lain. Yang lebih penting lagi seperti yang tadi sebut, pemain siapa yang lu pilih untuk bermain seperti itu? Havertz itu bukan tipikal winger. Dia punya Pulisic, dia taruh Ziyech di kanan oke. Cuman yang bikin gue salah satu di atas kertas 4-3-3 ya. Tapi mainnya itu kayak 3-4-3. Betul. Jadi wing itu hanya dibiarkan untuk Aspi sama Cucurella. Iya. Ngerti nggak? Persis 3-4-3-nya di mana wingernya masuk ke dalam, bukan melebar. Akhirnya di tengah ini penuh. Kombinasinya nggak jalan. Yang harusnya Jorginho lebih mundur Iya, ketika dua ini naik, iya, dia betul. tetap di tengah gitu. Betul. Itu jadi masalah. 4-3-3 ini nggak jalan karena satu pemainnya pilihan pemain salah. Kedua, cara bermainnya itu lebih ke 3-4-3 daripada 4-3-3. Gue bilang di Just Talk, Southampton ini ngajarin Chelsea kemarin bagaimana cara main 4-3-3. Southampton itu 4-3-3 ya itu seperti itu. Positioningnya, jarak antar pemain. Transisi. Pemain kayak Mason Mount itu butuh space.
dribblingnya dia kuat, shooting dari lini kedua kuat. Havertz lebih masuk ke dalam tengah itu benar-benar rapat full. Berapa kali Ziyech kasihkan crossing yang bagus. Mungkin di 20 menit pertama Chelsea masih agak mendingan pada saat Havertz dapat space ya, nggak terlalu ke tengah. Cuman ya si Tuchel ini gue rasa kita nggak usah bahas strategi lah. Pilih pemain dan pilih strategi yang cocok aja nggak ngerti. Itu juga. Dan yang bikin gue gedek sama dia selalu salahkan pemain. Gitu. Gue bilang, Ziyech nggak perform musim lalu lah, ya. Pulisic nggak perform, Werner nggak perform, Lukaku nggak perform, Havertz so-so, Mason Mount so-so, Marcos Alonso. Ya, apakah itu semua salah pemain? Sistem pelatih. Ya salah pelatih. Ya. Kalau lu 1-2 pemain tidak perform, mungkin bisa dibilang, nah yang lain perform kok duduk. Ini setengahnya nggak perform. Setengah tim. Setengahnya itu nggak Dan perform. dalam durasi yang panjang nggak perform. Iya, betul. Jadi yang salah itu Tuchel. Dia itu harus ngaca, harusnya gimana? Nggak bisa every time dia salahkan. Kemarin waktu lawan Leeds kalah salahkan kereta lah, rumput lah terlalu pendek. Udah ngerti kejauhan nggak? tuh, udah kejauhan tuh. Udah mulai blur ini pelatih. Iya. Padahal ini pelatih pinter loh, menurut gue ya. Urusan psikologi lagi. Iya, ini bukan pelatih goblok. Cuman somehow gue lihat, gue nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin dia stres atau gimana, bingung untuk keluarnya. Tapi dia yang stuck, bukan pemainnya. Kalau gue bilang ya, Tuchelnya sendiri yang stuck, yang nggak bisa kontrol ruang ganti, yang nggak bisa memotivasi pemainnya sehingga performanya kayak gini. Dan itu udah berkali-kali gue bilang, hasil kayak begini lo akan lihat selama di bawah Tuchel. Ya itu berarti kompleks banget ya itu Ya, ya. kompleks. Bener kata Coach, kenapa? Cek Iya. itu main mulu juga tuh. Nah, nggak karena ganti gini, dia. kenapa pada akhirnya Loftus-Cheek dimainkan? Karena pengennya kan itu posisi diisi sama Kovacic. Kovacic ini kan baru sembuh. Ini kan mikir jangka panjang. Kante juga bisa main. Kante juga nggak bisa main gitu kan. Pemain-pemain yang diharapkan bisa menjadi starter ini kan lagi pada baru sembuh atau lagi sakit atau lagi cedera gitu. Jadi diharapkan ini bisa bermain untuk jangka panjang. Pengennya sih Kovacic, cuman yang siap sekarang Loftus-Cheek gitu kan. Ya, Tuchel bisa apa saat itu? Cuman saat lu bisa mengeluarkan uang segitu gede untuk Koulibaly, berarti kan harusnya lu bisa membeli 2-3 pemain lebih untuk pemain-pemain posisi-posisi tersebut. Gitu loh. You know what the problem is? Pemainnya nggak mau ke Chelsea. Lu beli Fofana 70-80 juta. It's a big joke. Ivan Broja, dia pengennya pergi dari Chelsea. Iya. De Ligt ditolak, Kunde tolak, larinya ke Fofana. Nah ini yang gue sebut, bukan MU beli Anthony, itu namanya panic buying. Enggak, karena Anthony dari awal sudah diincar. Yang terjadi di MU adalah mismanagement, ada manajemen yang jelek, yang lelet. Tapi kalau Chelsea ini baru panik buying, ini kagak mau pemain B, nggak mau pemain C. Wajar panik sih. Kalau MU panik Karena transfer. nggak ada yang mau Coach. Even pemain sendirinya aja nggak pengen stay. Gue rasa ya oke. Pemainnya nggak mau datang ke Chelsea dan beberapa pemain ingin pindah. Kan something wrong. Banyak. Kan something wrong dengan manajemen. Karena kita kenal Chelsea bukan Chelsea yang ini. Ya, Chelsea Abramovich. Kita kenal yang Chelsea. Gue mau lu, siap gue datang. Iya kan? Bahkan gajinya mungkin nggak terlalu gila. Chelsea minta semua mau ke Chelsea. Sekarang mendadak berubah. Chelsea udah nggak seksi lagi. Tapi ada kabar ditambah pelatih kayak begini lagi. Itu kabar ada si Alba katanya mau tuh ke Chelsea tuh baru-baru ini. Auba lagi. Benerin. Nah ini yang budek lu atau dia salah Auba. Oke, ini kita Alba. Lu fans Barca masa lu nggak tahu gosip itu? Alba gue tahu ada di sini udah kusiapin. Ini sebelum terlalu dalam kita menghakimi Tuchel gitu kan. Kalau kata gue sih wajar dihakimi. Iya. Gue tadinya sedikit lah. Gue tadinya gue berseberangan sama Coach. Gue nggak suka kenapa dibilang karatan ini segala macam. Karatannya gue kesampingkan, cuman gue nggak suka awalnya kan dia juga personal dia ke player. Pro Tuchel banget pas. Iya, gue pro Tuchel. Iya, gue juga termasuk. Cuman gue sekarang Makin kesini, ya lebih ke ini sih. gue bilang kalau sekarang ownernya masih Abramovich udah lama dipecat nih. Oh iya. Maksudnya kalau lo mainin si Loftus-Cheek sebenarnya nggak masalah, tapi bukan di posisi itu. Iya, betul. Kan di timnas Inggris pun lebih sering ke 10, maksudnya lebih sering ke depan.
Di Fulham tahun lalu. Tapi kemarin pas dia menang, dia main di wing kanan dengan 3-4-3. Itu lumayan bagus mainnya. Reece Dia James lebih main sering ke bagus. depan, kan? Loftus-Cheek main bagus. Karena Kante main, Jorginho main juga. Sistemnya betul. di tengah. Itu pun juga gue bilang, gue awal-awal Haryo tahu, gue bilang Tuchel ini pelatih hebat, cocok untuk Chelsea. Sama sekarang gue bilang Erik ten Hag, tapi nanti kalau dia jeblok akan gue hajar juga. Karena gue selalu objektif. Sedap. Sedap. Ya itu kabar-kabar terakhir kan dia kayak ya awal-awal dijual mulu, striker Lukaku dijual, Werner dijual. Kalau misalkan masih ada kesempatan nih deadline nih datengin Auba itu lumayan ngaruh gak? Kalau gue dari awal kan gue omongin di sini terus, maksudnya they need a striker gitu. Maksudnya lo udah kehilangan Lukaku, lo udah kehilangan Werner, dan Werner tajam juga balik lagi kan. Ya, kualitas liganya juga beda sih. Ya tapi paling nggak dia bisa deliver goals gitu kan. Lawan tim jelek di sini kan harusnya dia bisa deliver goal kan. Betul. Tapi dia nggak bisa gitu. Nah, mereka butuh pemain yang bisa paling nggak lo terima umpan, lo terima finisher lo ada half chance lo bisa cetak gol, itu yang dibutuhin Chelsea. Dan sekarang kan lo nggak bisa gitu. Havertz dimainin di posisi terus. Dan Havertz, Mason Mount nggak pernah diganti. Iya. Dan Kayak mereka selalu main bagus aja. iya, karena kan orang bilang preferensi ketika mereka emaskan Havertz karena dia mencetak gol kemenangan di Liga Champions. Iya. Dan dia kalau kemenangan di Piala Dunia Klub sehingga nih pemain kayak untouchable gitu. Iya. Biasa aja. Betul. Dari main nothing special about him gitu loh. Banyak sekali miss chance dari dia. Iya. Betul, gue setuju. Nah, ini yang juga harus dilakukan. Lu tidak fair terhadap pemain lain. Dia seolah-olah galak. Dia nyaris nggak pernah kasih peluang kepada Ziyech sama Pulisic. Pulisic memang katrok kemarin, tapi Pulisic kan lebih bagus di kiri. Kita semua tahu winger kiri. Kemarin nyaris bek kanan loh kemarin. Kan lucu ini pindah Dan pemain aja. pernah jadi bek kanan juga Iya, Pulisic. betul. Dia bagusnya kan sebagai winger kiri. Iya, winger lah. Gue selalu tahun lalu pun gue bilang waktu ada Lukaku harusnya Chelsea main 4-3-3 pada saat 3-4-3-nya stuck. Desember tahun lalu, gue masih ingat. Pada saat stuck, ya nggak masalah. Lu dengan 3-4-3 juara Champions League, that's fine untuk meneruskan. Ngerti nggak? Lu teruskan awal-awal musim lu bagus. Oke, teruskan. Walaupun ibarat ugly win. Tapi dari situ kan udah kelihatan. Desember, gue udah bilang, ini sistem 3-4-3-nya karatan. Sekarang bulan apa? September. Habis itu kelihatan ketinggalan 15 poin sama Liverpool. Harusnya sudah mulai ada lampu yang menyala bahwa I have to change. Alert. Iya. Pramusim dibantai kiri kanan. Nggak berubah. Awal musim dua kali menang, sekali seri, 2 kali kalah. Nggak berubah. Dikit-dikit salahin pemain. Ngerti nggak? Alasannya banyak. Iya. Jadi pemain yang lu cadangan lihat, buset, gue bikin 1-2 kali kesalahan, gue diganti. Havertz sama Mount nggak pernah bikin sabar kesalahan, nggak pernah diganti. Pemain kan begitu. Pemain kan juga manusia. Pasti jangan ini anak emasnya, dia benci sama gue. Itulah hebatnya pelatih, harus bisa kuasai ruang ganti. Padahal Chelsea ini bukan tim yang pelit sama pembelian pemain gitu. Sama sekali enggak. Ownernya baru juga kan, baru ngutang lagi 800 juta euro untuk beli untuk pembelian pemain gitu kan. Tapi nggak ada mau yang kesana. Nggak ada yang mau. Situasinya nggak ideal buat Chelsea gitu. Karena nggak ada yang mau kesana. Dan yang menolak kan gue tadi sebut cuma De Ligt kuning karena center back kan. Saber-kabrek nolak, Lewandowski nolak, ini nolak, terus ya udah kita incer ini, incer itu. Pemain ini klub kayak Chelsea kok jadi kayak begini gitu loh. Sampai sekelas Fofana semahal itu kan. Kan udah gila. Ya, balik ke pertanyaan mereka butuh Auba apa enggak? Butuh menurut gue. Iya, butuh banget. Gantiin Havertz di depan. Iya, bahkan gue bilang Auba akan ke Chelsea. Auba akan ke Chelsea? Oke, tapi sebelum kita lompat lagi ke Liverpool, ini sedikit aja nih, kira-kira Tuchel itu berpotensi dipecat apa enggak? Satu-satu nih, Itu kan gue udah bilang. Kalau bukan Abramovich, itu kan ketika Abramovich dipecat. Gue bilang, gue pecat itu bukan karena Abramovich, dipecat karena permainannya dia terlalu kepala batu. Gue bilang dari pelatih Big Six dia yang pertama dipecat. Wow. Saya udah bilang berkali-kali. As simple as when you don't deliver wins, udah. Iya. Itu aja. Ya, maksudnya kalau lo main jelek, tapi lo masih menang ya. Ini kan nggak menangan. Kalau lu pelatih IPL kan pasti banyak tim-tim pelatih yang dipecat, yang degradasi itu pasti dipecat. Itu nggak bahas itu. Yang Big Six atau 8-10 besar lah. Nggak cuma pemain. Itu nomor 1 yang dipecat. Pelatih siapa yang mau ke Chelsea yang ada juga ntar? Yang available. Yang available, yang mau hanya ngelihat duitnya. Pochettino. Ya bisa aja. Cuman kalau gue bilang tolol ambil Pochettino. biar makin. Lu mending apa? Lu buy out Graham Potter. Ya, sama jawaban gue itu juga. Kalau lu buy out.
Lu duit lu kan banyak. Iya. Emang Graham Potter berapa sih? Potter atau Eddie Howe itu. Ngerti Gua nggak? Potter sih. Enggak, gue Potter. Gue Potter. Eddie Howe bagus Mending lu dari bayar, Newcastle. nih Brighton lu diem aja, gue kasih lu 25 juta, sini Potternya ke gue. Mantap. Oke, sekarang kita ke Liverpool yang nanti malam akan bertanding lawan Newcastle. Ini Newcastle kan lagi lumayan lah, bisa dibilang hampir nyaris menang lawan Seru. City. Unbeaten. Masih unbeaten ya? Iya kan kalau nggak salah unbeaten. Masih iya. Kalah Kalah sama sama MU. Sama MU. Belum. Enggak, bukan MU. Soton Fulham. kalah. Fulham. MU. Fulham yang kalah main. Kalau Liverpool kan kita bahas. Nggak, Newcastle Newcastle. Newcastle lawan Liverpool. Castle. Liverpool juga sebelum menang 9-0 kan sebenarnya mainnya agak juga tuh dari pramusim sama di Agak apa? agak guring lah. Tapi gue harap Liverpool mainnya kayak lawan Bournemouth. Selesai itu Castle. Nih nanti kita akan bahas juga bagaimana nih kira-kira Klopp untuk menanggulangi Liverpool yang sekarang. Sementara kan Newcastle lagi lumayan tuh kayak Saint Maxim tuh gue liat tuh lagi kenceng-kencengnya itu kan. Cedera deh. Lagi nggak main. Zaha yang nggak main. Tapi Zaha main semalam. Iya. Zaha nggak main. Pokoknya diragukan Zaha main tampil, semalam, bikin gol lagi. Nah kira-kira ini Klopp akan gimana nih cara menanggulanginya sekarang buat pertandingan nanti malam nih Sabtu? Ya kemarin yang penting kan mereka udah bisa menang. Dalam 2 pertandingan dia nggak bisa menang. Akhirnya dia bisa menang dan dia bilang 1 gol pun kita menang. That's enough. Itu cukup ya. Gue udah loncat-loncat. Dia bilang gitu. 9 gol kita menang, nggak ngebedain itu. Yeah. Yang penting kita dapat kemenangan dan kemenangannya kebetulan dia dapatin dengan skor yang cukup besar, yang terlibat dalam gol cukup banyak orang-orangnya. Dan yang satu yang penting, ketika lo nggak ada Darwin Núñez, Lu bisa cetak gol. iya dan ternyata Firmino bisa deliver lagi gitu. Bahkan mainnya udah kayak yang Enggak, tapi lawannya Bournemouth itu lawan Arsenal aja kalah 4-0. bisa sih, Cuman paling nggak platform buat Liverpoolnya dan Oh iya. paling itu dulu aja. Coach. Percaya dirinya sangat meningkat sekarang. Kita nggak gampang. kesampingkan Bournemouth dulu sih. nggak gitu. gampang Cuman juga sih menang 9-0 Iya, kan. iya, Itu kan betul. cuma terjadi 4 Ya, tapi kali sepanjang. kipernya bapuk banget tuh kemarin asli. Tapi emang mainnya gitu juga Iya. parkurnya. Wah parah itu, Bournemouth itu parah banget gitu. Bukan hanya di luar Liverpool main luar biasa, tapi Bournemouth-nya juga bapuk, terutama kipernya itu. But anyway, ini yang gue mau lihat. Gue rasa Liverpool akan menempatkan Newcastle. Newcastle bukan tim jelek ya, don't get me wrong. Apalagi mereka udah punya duit. Mulai progres sih dia main. Iya, show off-nya baru tahun depan, sekarang cukup membeli lah. Iya. Tapi gue harap Liverpool memberikan tal-tal. tempat lo di sini. Nyunyu. Sini gue tempatkan lo. This is where you belong. Papan tengah. Nggak usah sotoy. Atas. Tahun depan kita lihat tahun depan lagi. Tapi musim ini tempat lo itu ada di sini. Tapi iya. Menariknya gitu Coach. Kayak misalkan Liverpool kemarin abis kalah terus seri, terus menang 9-0 gitu. Kayak gimana sih tuh kalau lu Ya as a gini. coach ya? Gue itu paling susah kalau diminta preview atau prediksi itu Liverpool. Kenapa tuh? Karena yang main selalu 11 ini. Praktis kan? Performnya nggak tahu. Iya, performnya itu nggak bisa ditebak. Iya. Sama sekali nggak bisa ditebak. Hari ini main top, besoknya jeblok. Lawan MU hancur. Kebalikan sama City. City performanya bisa ditebak, personilnya nggak bisa Personalnya ditebak. nggak bisa ditebak, betul. Nah, kalau Liverpool seandainya mainnya bagus semua, ya nyaris nggak ada tim di dunia yang bisa ngalahkan Liverpool. Tapi kalau kita lihat 3 match performnya pertama, Oke. Ya. But at least ya mereka butuh kemenangan kemarin untuk dongkrak. untuk dongkrak percaya PD. diri. Lu kalau Robertson main jelek, kanan TAA main jelek, salah nggak kelihatan, sama Van Dijk, udah itu aja selesai. Ditambah juga kemarin itu kenapa perbedaan terutama dari Liverpool adalah mainnya Fabinho dari start. Iya. Penting banget, ini yang mencoba gue ulang-ulang lagi, bahwa pemain tengah ini pemain yang sangat amat sentral, penting banget perannya untuk menyambungkan bola dari belakang ke tengah ke depan gitu. Kita nggak bisa berharap bahwa TAA bawa bola dari belakang ke depan lalu shooting kayak kemarin gitu kan, nggak juga. Bola ke tengah dulu, lalu didistribusi ke depan, punya space kosong. Especially lo nggak punya Thiago ya. Pasti lo punya Thiago juga. Fabinho ini penting banget. Itulah mungkin Fabinho atau lawan MU mungkin belum fit atau apa, kenapa dia nggak start.
kalaupun dia emang nggak fit, kenapa dimainkan juga gitu loh. Dia bukan nggak fit, itu blundernya Klopp. Ya, oke. Dan Itu tapi gua- si Klopp ngomong ketika pertandingan sebelumnya dia main jauh di bawah ekspektasi, makanya dia diganti di lawan MU. Iya, paling nggak Iya, dengan Fabinho yang- itu yang main dibandingkan Milner sama Henderson. Iya, yang main di jauh di bawah ekspektasi Dia- itu soalnya satu tim, dia bukan meng-highlight- Fabinho dia doang. meng-highlightnya Fabinho. Fabinho, soalnya. iya. Soalnya tidak sepenting itu, Mas. Iya, iya. Nggak fair juga. TAA kurang bagus, kurang ancur apa di match pertama, kedua, Iya, ketiga. iya. Iya kan? Betul semua. Cuman yang gue pengen highlight adalah peran Gue Fabinho setuju, tersebut. Fabinho itu penting banget. Iya. Gue setuju. Dan kita lihat balik lagi kayak yang lo bilang Tip, bahwa Firmino bisa mendeliver setelah 20 game kandang nggak bikin gol. Iya, betul. Berarti kan ada sesuatu nih. Itulah juga kenapa perbandingannya gue sama pertandingan MU kemarin. Biarpun menangnya ugly win, paling nggak saat lu pernah back to back win, itu udah cukup buat naikin. Untuk Paling naikin nggak percaya lu diri. punya platform Iya. buat menang gitu. Saat lu menang terus kalah kayak Chelsea gitu kan, lu menang terus kalah, masih belum nemu nih kuncinya di mana, kunciannya itu di mana tuh belum nemu. Itu sulit. Tapi saat lu bisa back to back win, Lu lihat Arsenal 4 kali beruntun. Lu kira main bagus terus? Kagak. Jeleknya. Kagak. nggak Tapi sebagus tahun lalu gitu lah. Tapi Arsenal untungnya kalau tahun lalu syuting kena tiang luar, sekarang syuting kena tiang dalam. Betul-betul. Kalau bikin pelanggaran keras tahun lalu kartu merah, sekarang mungkin kuning atau nggak kelihatan. Jadi lagi dapet anginnya. Iya. Disitulah seperti yang lu bilang tadi, 4 match beruntun itu ngaruh banget dengan Iya. dimulai dengan pramusim Iya. main bagus-bagus. Gue nonton semua Iya. matchnya Arsenal. Tapi kalau dibilang bagus, jauh. Dan nggak ada jaminan game malam ini bakal menang juga. Exactly. Apalagi nggak ada partai. Iya, ada partai. makanya Selalu itu betul. gue bilang Arsenal untuk gue just enjoy the moment. Itu aja. Nggak ada partai, nggak ada Elneny. Iya. Who's gonna play there? Lo kok enggak? Lo kok. Loh kok, nah nanti kita bahas Arsenal nih, masih Oh, belum, Liverpool iya. dikit lagi, Liverpool dikit lagi. Nggak, ya. ini sebuah contoh aja Iya. bahwa itu penting. Sekali lagi Liverpool kalau kayak gimana nggak tergantung performa pemain, karena yang main itu aja. Nah, sekarang kan si Firmino memang masih fluid lagi tuh, begitu dipasang, terus Salah juga kadang-kadang masih oke, kadang enggak. Nah, ini ada isu dikit tentang si Klopp yang mau Madison. Nah, Madison tuh mau obat. bukan, mau ini Madison Square Garden. main Madison. Mau obat. Nah, itu kira-kira Bercandaan ya. Bapak kocak, bercandaan. Nah, kalau misalkan Madison jadi ke Liverpool tuh udah sesuai kebutuhan Liverpool. Nah, itu kan rumor. Rumor, Ya, masih rumor. Dan tapi kalaupun emang Liverpool mendatangkan seorang midfielder lagi, ya gua sih melihat arahnya ke sana gitu karena emang butuh. Gitu loh, saat Dan Klopp akhirnya ngakuin kalau dia akhirnya butuh. ngakuin juga bahwa Harvey Elliott ini belum di level tersebut gitu loh. Maksud gua ini pemain bagus, iya. Kita nggak ada Tapi yang he's going there. Belum Let's there. not He's go. going Nggak, there. lu nggak bisa taruh beban di pundak Harvey Elliott jadinya karena he's too iya young. gitu. Ini pemain main bagus, Betul. cuman belum di arah sana gitu loh. Jangan sampai dibebankan segitu besarnya, akhirnya jadi drop, jadi jeleknya, akhirnya di level mediocre nih pemain gitu loh. Jadi mendingan taruh aja pemain-pemain yang udah berpengalaman di Premier League aja dulu paling nggak masuk Liga Champions. Kalau gue bilang Madison bukan levelnya Liverpool. Belum. Untuk gue. Bukan apa belum? Kenapa Nggak tuh? akan mencapai levelnya Liverpool. Maksudnya dia di mediocre lah ya. Iya. Maksudnya Tier- kalau tier- cuma tier 3 lah. pemain pelapis kayak Iya, Oxlade betul. main Iya. sesekali, Betul. kayak Minamino butuh. Karena sekali. Liverpool sudah terlalu sering bikin blunder seperti itu, beli pemain pelapis yang nggak perform. Madison ini salah satunya. Lu lihat Leicester 2 tahun terakhir, Madison juga nyaris nggak kedengeran, nggak kelihatan, nggak bagus-bagus amat. Ngerti nggak? Tapi kembali lagi karena sudah menjelang deadline, Klopp butuh pemain. Kan dari awal gue udah bilang, tim yang sangat percaya diri, Madrid sama Liverpool. Yang nggak beli pemain percaya dengan squadnya. Liverpool sekarang kena imbasnya karena banyak cedera. Akhirnya dia ngaku. Paling nggak Liverpool beli Nunez ya. Madrid sama sekali nggak. Satu di depan. Nah. Rudiger. Nggak depan. Benzema sendiri. Belum ada backup tuh. Nggak, itu Superman. Nah, itu Liverpool ya. Sekarang Arsenal kan juga lawan Aston Villa nih, ketemu Aston Nggak, Villa. kalau di Inggris Aston Aston Villa. Villa. Ya, Aduh, kalau di hati-hati, nggak apa-apa. Iya, Di Spanyol kan Villa ya. Benar. Aston Villa ini Udah bahasa di- Inggris. hati Karena gue udah di klub Spanyol. Inggris. Iya tahu. Iya, Hugo iya. Lloris juga bukan Hugo Lloris. Oh, Iya. jadi Hugo Lloris ya. Nah, Arsenal lawan Aston Villa, apakah Aston Villa memutus rekor unbeaten Arsenal? Nih Bisa. kira-kira gimana nih Arsenal Bisa, Aston Villa? bisa ya, bisa enggak. Ya. Ya kalau kita lihat performnya Aston Villa nggak bagus-bagus sama juga. Lagi jelek. Kemarin kalah lawan West Ham.
West Ham yang masih 0 poin, dapat poin pertama di kandang Aston Villa. Sementara ketemu Arsenal yang percaya diri lagi naik. Oke, gue setuju kalau Aryo bilang nggak ada El Neni sama Partey itu ngaruh lah. Tapi sepak bola kan 11 lawan 11 dan percaya diri itu lagi meningkat semua. Pemain nggak ada Partey itu pertandingan terakhir jelek. Gue setuju. Exactly. Permain jelek but you win. Nah, sekarang mereka dalam angin segar, main jelek pun bisa menang. Kalau tahun lalu main jelek pasti hancur. Inilah sepak bola, ada faktor-faktor yang kita nggak bisa prediksi. Makanya itu gue bilang, gue tidak pernah bilang Arteta in. Karena untuk gue permainan masih jauh, tidak konsisten. Hanya karena menang terus, fansnya terhibur. Gue pun terhibur, fair aja. Masa mau marah-marah lagi menang? Exactly. That's why gue selalu bilang, kalau kita bicara Arsenal, I just enjoy the moment. Dan tahun lalu juga sering main bagus nggak menang kok. Sekarang I don't care lah, kasarnya begitu. Kita lihat ke depannya seperti apa. Apakah boroknya ini bisa ditambal sama Arteta, di mana dia tahun lalu nggak bisa menambal itu. Nah, lawan Aston nggak ada Partey, nggak ada El Neni, mau nggak mau Lokonga sama Saka dong, ya kan? Ya kita lihat bisa nggak mereka bermain bagus, ikutin instruksinya Arteta, bisa nggak? Kalau seandainya Arsenal kan baru kemarin ketinggalan ya. Kalau ketinggalan mereka bounce back. Nah, ini faktor-faktor gini penting untuk menilai pelatih itu bagus atau tidak. Apa lo bounce back tuh penting juga. Iya. Golnya langsung kan? Langsung Odegaard. Iya. Dan ini kan juga tanggung jawab pelatih untuk bisa mengangkat mental para pemain. Tapi ada kesempatan ini juga sih Vieira masuk itu biar Saka agak kebelakangin dikit tuh. Gua nggak melihat ke sana. Karena gua lihat di U21 dia posisinya Saka, Bukayo Saka, bukan Granit Xhaka. Dia belum pernah main. Iya di U21 main udah. U21 gua lihat dan bukan talenta yang luar biasa banget juga. Ankle injury kayaknya sih, tapi nggak tahu ya. Misalnya dia bermain, dia memang lebih seringnya ke kanan. White ya. Dan sekali-kali emang ke posisi Odegaard lebih sering. Nggak janjian Lokonga kedua ya. Cuman gini, bener tadi kata Koci bahwa dibandingkan tahun lalu Arsenal tahun ini emang benar penguasaan bola tinggi. Kalau emang ada statistik pertandingan menghadapi Fulham kemarin pasti Arsenal benar-benar paling nggak 72% menguasai bola. Cuman bentuk penguasaan bola Arsenal sekarang itu beda sama penguasaan bola Arsenal musim lalu, di mana Arsenal tahun lalu kan ngurung bola lama, shoot nggak ada. Tapi sekarang Arsenal menguasai jalan laga, oper diagonal ke kiri ke Martinelli, diagonal kanan ke Saka, peluang. Lihat berapa peluang main Arsenal. Dan lebih kreatif. Jadi Arsenal tuh menguasai jalannya laga, tapi untuk menciptakan peluang. Kill gitu. Kalau tahun lalu nggak ada tahun lalu tuh nggak ada kreativitas. 14 ini loh peluang. Makanya tahun lalu saya bilang peluang butuh berapa peluang lagi nih Arsenal. Iya, kan? Karena bener-bener peluang banyak. Cuman emang emang Leno bagus mainnya kemarin. Salah satunya setengah peluang. Iya. Tapi betul. No, iya. Tapi ini juga berkat kontribusi Gapsus kalau gue bilang. Ya semua sih. Sampai mereka bisa seperti itu. Kalau lihat pergerakan Gapsus itu luar biasa. Beda banget sama Lacazette dan dia punya skill, dia bisa ngelewatin dan kepercayaan diri dia bisa buat dribbling bola. Betul. Bagus banget. Dan itu juga sangat ngebantu mengangkat Martinelli itu kan pemain menurut gue biasa sih sekarang ya. Nggak ada bukan potensial ya. Iya, potensial cuman sekarang banyak terlibat di permainan. Karena dia etos kerjanya tinggi, jadi kelemahan itu. Tetapi kalau kita bicara soal bakat, soal skill, biasa aja. Dia kontrol bola itu sering mental loh. Martinelli, Gapsus sama Zinchenko kalau di sisi kiri ya. Mereka main bareng tuh bagus banget kalau dari sisi kiri. Ditambah Granit jadi nomor 8 sekarang maju ke depan. Nah ini kan kalau menurut gue sih ini betul-betul ujian ya. Ketika lo harus main, midweek lo main, Sabtu lawan MU, Minggu lawan MU, nanti udah mulai main di Eropa lagi. Nah ini pembuktian emang lo worth nggak lo berada di papan nomor atas. 1. Kalau nanti malam menang, lawan MU menang, wah itu percaya dirinya meningkat itu. Nah itu dia. Itu benar-benar percaya dirinya meningkat itu, asli. Tapi namanya di atas itu lebih sulit dibandingkan ada di bawah. Tapi namanya di atas sama di bawah sama-sama capek sih. Karena di atas dingin kata sih. Gitu. Kata si Amran. Iya, mempertahankan lebih sulit daripada konsisten. Tapi kita lihat apakah Arsenal bakal kalah di lawan Aston Villa narasinya. Karena nanti bakal lawan MU. Nah sekarang kita ke MU. Boleh. Berhasil mendatangkan Anthony. Gue tanya Ali dulu nih, kira-kira
berapa lama nih Anthony bisa beradaptasi dengan Pertanyaan macam apa itu? Berapa lama adaptasi? Siapa yang bakal tahu? Torres aja 6 bulan adaptasi di Liverpool. Tanyanya berapa lama? Berapa? Kagak tahu. Berapa lama? lama-lama gua kasih pantun. Buat gua sih lebih ke kenapa ini bisa sampai 100 juta? Itu kenapa? Karena supply and demand gitu. Karena MU sendiri dalam kondisi nggak punya kekuatan untuk nawar. Sementara Ajax sendiri punya posisi bahwa ini pemain baru kita beli, kontraknya sampai 2025, kalau kita lepas sekarang kita rugi. Jadi kalau mau sekalian jejelin mahal sekalian gitu. Cuman yang menjadi Take it or leave it, ya? Iya, take it or leave it. Cuman yang jadi pemikiran gua ini buat Ajax, buat MU adalah saat ternyata mereka kan mampu ngeluarin duit 160 buat 2 pemain, Casemiro sama Anthony. Kalau emang lu punya duit segitu, kenapa nggak lu keluarin FDJ sama Gakpo? Ditambah Lisandro. Banyak. Berarti kan lu punya duit. Kenapa lu selama ini nawar Barca itu, lu cuma nawar market value dilebihin dikit, market value dilebihin dikit. Sok-sokan mau kayak gua mau jadi pahlawan kesiangan, mau ngeluarin si FDJ dari toksiknya Barcelona. Barcelona nggak butuh dibantu sama MU gitu loh. Barcelona dengan economic leverage-nya sendiri itu udah bisa menyelesaikan permasalahan sendiri gitu loh. Dan lu tidak memberikan nilai tambah Gitu kepada Frenkie de Jong juga sekarang kalau untuk emang pindah. lu punya 100 juta, kasih. Selesai. Iya. Nggak usah tambahin 20 juta khusus buat Frenkie de Jong. Gitu loh. Ini pemain secara komersial nggak akan rugi MU. Frenkie de Jong ditambah pemain kayak Gakpo. Gakpo berapa sih? 25 kali 50. Selesai itu. Apalagi Gakpo bisa menjadi seorang striker, bisa menjadi seorang Mending lu ambil Depay 10 juta doang, 15 juta diambil. MU ini nggak kekurangan feeder. Nggak kekurangan. Yang bisa ngumpan di MU ini banyak. Even Elanga pun bagus kalau disuruh jadi seorang pengumpan. Kan butuhnya sekarang kalau inilah MU ini nggak punya strategic planning gitu. Apa sih yang paling permasalahkan? Kan ini tengah dong. Sekarang pemain yang paling mungkin lu dapatkan dengan harga semahal mungkin Frenkie de Jong dong. Betul. Dan Frenkie de Jong ini kan udah bilang pengen cabut. Ya udah harga semahal pun bayar gitu loh. Nggak, jangan lo market value lagi. Any cost lu bisa kok buat Anthony. Kita flashback sedikit ya. Di awal musim itu Malaysia nego 2 hari tak dibeli. Ya, Eriksen 0 tak dibeli. Itu di awal transfer window buka lah. Nah ini gue pikir wah ini manajemen MU Beruntun nih bakal lebih lagi. iya. Sementara Erik ten Hag udah bilang gue mau Ten Hag, gue mau Frenkie de Jong, karena dia bisa jadi jenderal penting sekali. Gue mau Anthony, gue mau Timber. Setelah beli Eriksen dulu, itu butuh waktu. Lama tuh. Butuh waktu lama. Lisandro masuk, habis itu nggak ada pergerakan. Demo dulu. Bentar, 2 kali kalah dulu. Oh iya. 2 kali kalah dulu, demo dulu, baru break keluarin 160. Iya. Karena terbuai dari pramusim. Iya. Paling nggak kenapa harus sampai demo dulu itu loh, Mas? Betul. Berarti kan uang ada. Betul. Gitu loh. Kalau strategic planning sekarang gini misalnya, kan Erik ten Hag, ini pelatih Dekoci, lu sekarang ditunjuk menjadi seorang pelatih. Pasti kan lu ngajak pemain anak-anak yang biasa. Ya, gue percaya. Lu percaya dengan sistem lu gitu loh kan. Oke, sistem yang biasa gue pakai siapa pemainnya? Frenkie de Jong. Mungkin kalau Mazraoui belum kebayar, mungkin Mazraoui. Ya kan? Iya. Terus juga Anthony. Terus juga mungkin Malaysia di kiri gitu kan. Ya tinggal mendatangkan nama-nama pemain tersebut dong. Sesimpel itu gitu loh. Dan diharapkan Frenkie de Jong juga mau ke MU. Ini jenderal ini tengah, mau cabut, walaupun bukan bilang mau ke MU ya, mau cabut, harganya udah jelas. Kenapa nggak di-pursue gitu loh? Kan ini win-win solution, come on. Nggak, gue bilang masalah sampai serumit ini, itu murni manajemen MU yang bapuk. Strategi Ternyata nggak berubah. Gue kira Murto masuk akan berubah dibanding Woodward kan. Ternyata sama begonya juga ini Murto. Tapi Anthony bagus ya, Balik ke pertanyaan dia, butuh berapa lama Anthony? Gue nggak tahu lah. Ya nggak tahu dong. Ya udah, cepet. Nih, tapi kan masuk, Anthony udah masuk nih sekarang kalau buat Om Mario. Siapa yang disikat? Betul, siapa yang jadi korbannya itu kira-kira tuh? Ya kalau mainnya kan di kanan. Di kanan berarti Sancho. Tapi Sancho kemarin bagus. Bisa di kiri juga ada. Sancho bisa di kiri juga. Kalau Elanga pasti Ya, out. kalau out Elanga. Ya depan ya Rashford kemarin yang ngebuktiin ya untuk bola-bola kayak kemarin lo Rashford masih susah lah. Rashford itu main bagus cuma lawan MU. Kemarin terakhir Lawan Liverpool. Liverpool. Terakhir bikin tujuh katanya lawan Liverpool. Kemarin lawan Soton ya. Iya. Itu depannya amburadul. Bener-bener amburadul. Ya pokoknya dia butuh kalau high defense line lawan tinggi, dia bisa lewatin itu. Nah, itu main cepat. Ini gua kan nggak selalu dapat kesempatan seperti itu. Gue sedikit koreksi ya.
karena gue lagi difitnah sama fans Madrid kan. Oh, apa tuh? Dan nggak masalah juga, itu hak mereka. Tapi gue sedikit koreksi soal dibilang, kalau gue bilang Anthony nggak overrated, tapi gue bilang Tchouaméni overrated. Jadi gini, dengerin, jebretin. Kamera situ. Gue bilang Grealish terlalu mahal, overpriced. After 1 year terbukti, oke? Lo bilangnya before. Jauh before. Gue bilang Sancho terlalu mahal dan terbukti. Oke. Tchouaméni butuh waktu lama dan belum tentu. Jadi untuk gue 100 juta pemain yang belum dikenal apa-apa terlalu mahal. Tapi ini pemain 22 tahun cukup berbakat, tapi gue nggak yakin dia bisa masuk levelnya Casemiro. Oke. Tapi kalau Anthony masih 50-50. Overpriced iya. Karena berapa bulan yang lalu masih dihargain 50. Karena tololnya manajemen MU aja. Cuman, gue kasih contoh Van Dijk. Van Dijk dibeli 75, setelah setahun 2 tahun, dia membuktikan he's worth it gitu loh. Iya kan? Dan Anthony, gue bilang nggak butuh waktu lama. Tidak butuh waktu lama untuk membuktikan bahwa he's worth it. Feeling gue sih kemungkinan besar he's worth it. Oke? Cuman kembali lagi, untuk bisa seorang pemain, Anthony kalau main di City atau main di Bournemouth, beda dong. Temen-temennya beda kan? Lingkungan. Enggak, yang nyuplai di lapangan kan juga beda. Jadi kalau di MU, sekarang ada Casemiro, ada Eriksen, Anthony, terus mungkin bek kanan lagi datang, mungkin Frenkie de Jong. Untuk gue masih ada peluang Frenkie de Jong datang. Oke? Seandainya dia datang, kan lebih banyak pemain yang berkualitas yang bisa supply dia. Jadi secara tidak langsung akan lebih cepat lah adaptasinya. Tapi namanya seorang winger, seorang feeder kan gimana si finishernya Coach? This guy, ya cuman kalau dia bisa mengeluarkan skillnya dengan assist-nya, itu kan dilihat dari situ, bukan hanya dari golnya kan. Assist juga. Iya. Dia musim lalu itu 10 gol 12 assist di Liga Champion. Berarti kan dia paham banget sistemnya Erik Ten Hag gitu loh. Betul. Dan Erik Ten Hag cuma minta pemain-pemain yang tahu sistem dia doang. Dia nggak banyak Erik Ten Dan Hag this itu. guy is very skillful. Oh iya, kalau soal itu Very skillful di Eredivisie kan beda sama Iya, skillful di Premier betul. League. Cuman kalau lu di Champions League bisa 6 kali menang, 6 kali main, 6 kali menang, 2 kali lawan Dortmund, 2 kali lawan Sporting, 2 kali lawan itu Appreciate dong. Itu sebuah bukti bahwa dia bisa bermain di level Tertinggi, atas. betul. Iya. Apakah bakal tetap stay di level tertinggi kita nggak tahu. Ya kita nggak tahu, itu nggak ada yang tahu juga. Iya, makanya. Tapi untuk gue ini pemain skillful with vision, beda sama Grealish. Wih, iya emang tengil-tengilnya buat di MU tuh oke kayak cocok kayak dia Jadi tengil buat jago. gue layak lah. Sini Harga jago segitu juga. layak, 100 juta layak. Kemungkinan besar layak, kemungkinan besar. Tapi kalau dibilang sekarang overpriced. Iya, Ya, oke, MU oke. selalu kok beli overprice. Emang Maguire nggak overprice. Emang Sancho nggak overprice. Ya kan? mahal, iya, Jadi iya. MU udah nggak aneh. Sancho nggak terbukti sama sekali. Belum terbukti. De- Tapi dengan kalau harga segitu. oke, kalau menurut Om Mario gimana nih? Sepositif itu gak Anthony Iya, bakal terakhir kan- Anthony bakal Hari Senin kan gue ngomong juga sama Justin kan. Gue bilang at the start dia akan langsung perform. Nggak akan langsung. Akan langsung. Oh, akan langsung. Justru Nggak perlu waktu banyak, betul. Justru impact-nya langsung kerasa. Cuman justru in the long run, nah ini yang masih gue tunggu gitu. Cuman kalau untuk 1 bulan 2 bulan dia akan main bagus terus, gue yakin. Dan kemungkinan Yakin main juga ya? pertamanya lawan Iya. Arsenal ya. Gue juga Di bilang dia awal. akan main bagus. Oke, pada yakin berarti pada kita lihat lagi nanti Manchester United ke depan akan seperti apa. Banyak juga pertandingan-pertandingan yang seru. Nanti malam ada MU akan main Nggak, nanti lawan malam nggak, Jumat MU. Jumat malam akan lawan Leicester, ada Arsenal Aston Villa juga, di minggunya juga ada Arsenal Manchester United. Nah, kita lihat akan seperti apa keseruannya, tapi yang pasti tadi gua ambil dari sini Anthony itu emang lagi banyak orang yang ngomongin Anthony, Bang. Soalnya di Indonesia juga banyak ngomongin Anthony. Ginting. Anthony kadang-kadang gitu. Oh, Anthony Oh, kadang-kadang. gila. Sampai ketemu lagi di DPI selanjutnya. Terima kasih semuanya. Komedi. Anthony ini kadang-kadang ya.